loh, bukan mau Jadi gini, dikenal. Artinya apa? Diskusi kita lebih enak kalau open. Kan kamu menuntut saya selalu open camp. Katanya Sofia tuh takut, saya nggak takut. Ya, kapan gue nyuruh lo open camp? ini gue kasih undangan ke kamu untuk open nih. Tuh, aku kasih undangan ke kamu. Ayo. Apapun itu kau tetap cetakan, kau tetap diciptakan gambar dan rupa Allah. Jangan kau gelapin. Ayo di. Nggak digelapin sabar. Kok gelap ya? Kenapa ya? Hah? Kok gelap ya? Ini kok gelap ya? Ya gelap orang lu kagak matiin Ntar, sabar. Ini pakai Telkomsel mod sekarang. Nah. Orang saya aja udah keriput begini juga. Ya udahlah, kalian suruh open kan gue open nih kan. Ah, ini gue tepuk tangan. Ini gue denger lu tuh berubah. Nah, gue seneng kayak gini gitu. Jangan ada kebencian gitu. Gue gak benci, yang berdakwah ya. Gue benci sama lu. Iya, gue benci sama lu. Makanya gue seneng kayak gitu. Gak usah lah, apa namanya. Karena gini loh, Rasulullah SAW bersabda, hati itu singgasana ilahi, itu hadis qudsi. Jadi hati ini loh singgasananya Tuhan. Jadi kalau hati ini kotor, tidak akan ada Tuhan bersemayam di hati kita gitu. Memang kadang-kadang lu kadang-kadang agak-agak. Kadang agak miring. Gimana? Gue senang aja lu berubah gitu, nggak ini lah. Lebih bagus gitu sob gitu. Kan ajaran Kristus ya gitu, setahu gue gitu. Bahkan tampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Gue mendukung. Gue gak pernah benci sama lu, karena gue tahu lu tuh misalnya lu keras karena dimulai gitu loh. Kayak ada yang injak Bible, lu injak Al-Quran, gue tahu sifat lu gitu. Ya tambah gue tuh gemuk gitu. Kalau puasa makin gemuk. Karena makannya malam. Kalau puasa gitu, terus makin tembem gitu ya. Iya kan, itu juga. Gak jualan. Tapi iya kayaknya lu makin gemukan ya. Dulu kayaknya lu gak segini deh. Gemukan kalau puasa gini, gemuk. Iya gemukan. Dulu lu kayaknya gak segini kok. Seingat gue. My way, gue bukan my way. Tapi jadi, kalau puasa ada perbedaannya. Kalau kata lu kan dunia itu akhirat itu hari kebangkitan itu di dunia ya. Kalau menurut Islam itu di dunia itu panah gitu. Alam nyata ya akhirat. Al-Hadid ayat 20 dunia senda gurau. Makanya dunia ini ya kayak permainan gitu. Itu kebalik gitu. Kalau secara hakikat, dunia ini permainan, bukan alam nyata. Alam nyata ya akhirat gitu. Enggak. Kalau Alkitab katakan demikian. Ya kan beda ya, berbeda. Kalau gitu, karena ya gini, menurut fisikawan kuantum, ketika atom itu dibelah, ya kan? Fisika kuantum. Gue kasih lo gini loh. Apa lu bilang Homo erectus lu bilang sama gue. Ya biarin aja kan nggak masalah juga. Ini Homo erectus terpintar ya karena dia lulus kuliah nih. Ada Homo erectus yang pintar nih kayak gini. Gue SMA cuy. Lu bilang fisika kuantum. Ini baru ada satu nih keturunan Homo erectus yang bisa bicara tentang fisika kuantum ya baru si Wan. Gue dengerin dulu. Ya udah, menurut kasih kesempatan lu ngomong lah. Lu kan udah lama nggak tampil. Ini kan. Apa lu fisika kuantum apa tuh? Ya, materi itu ketika diperbesar atom itu dia nggak ada. Ya, ketika proton diperbesar dengan mikroskop kuantum itu nggak ada. Atom itu apa proton itu? Ya kan, yang ada hanyalah energi sang prima kosa. Jadi materi itu sebetulnya nggak ada. Tetapi kita kenapa seolah-olah bisa memegang benda? Karena ada gesekan gitu. Gesekan antar ion. Makanya sebetulnya dunia ini mainan. Menurut ilmuwan dunia ini adalah mainan gitu. Alam itu mainan semua. Yang ada hanya energi. Makanya yang energi itu adalah sang prima causa itu. Makanya dunia ini alam mainan. Justru alam akhirat itu alamnya nyata gitu. Aku tanya sama kau. Tujuan hidupmu nanti kan ke jannah, betul? Surah Al-Qiyamah ayat ke-22.
tujuan hidup di akhirat memandang wajah Tuhan. Nah itu kebahagiaan hakiki Memandang memandang wajah Tuhan apaan? Orang kata Nabi lu bakal ditemani bidadari berdada montok. Nah ini salah satu itu ada dalilnya loh. Lu bakal dikasih bidadari berdada montok itu di jannah. Surah Al-Qiyamah ayat 20 sampai 22 baca gitu. Lu baca anak juga dong. Baca buku Tamasya ke Taman Surga nggak lu? Nggak ada. Maksudnya nggak pernah baca gue. Jadi ya, yang dikatakan nanti di jannah itu syahwat laki-laki tidak pernah padam, penisnya tidak pernah loyo, dan apa namanya itu menurut kamu gimana tuh pernyataan nabimu itu di dalam hadis? Itu bukan Al-Quran, itu hadis gitu. Loh, Al-Quran ya, gue peganganku Al-Quran. Ya, menurut Al-Quran ya, kenikmatan untuk apa kamu dikasih bidadari bermata jeli itu? Ya nggak masalah juga kalau kita ketemu bidadari ya bahagia juga gitu. Itu kan indah banget. Ya kalau di akhirat bertemu bidadari ya alhamdulillah, tetapi kenikmatan yang abadi yang memandang wajah Tuhan. Karena Tuhan itu sang maha indah. Gimana kamu bisa mandang wajah Tuhan kalau ereksi aja 70 tahun, Wanune? Itu kan nggak ada ayat Al-Qurannya lah. Sekarang aku tanya, kamu kalau beribadah bisa nggak penismu tidak loyo? Bisa nggak lo? Kok ngomongin masalah itu? Udahlah, ini bulan puasa. Ya ampun. Aku bacain hadisnya. Enggak, kamu itu salah loh cara memandang hadis gitu loh. Kok jadi gue yang salah? Aneh-aneh. Iya. Yang pertama itu Al-Quran, ada nggak gitu dalilnya di Al-Quran? Ulama aja mengatakan jawat laki-laki zakarnya berdiri 70 tahun, betul nggak? Mana hadisnya? Itu hadisnya sahih atau enggak gitu? Ya hadisnya sahih atau enggak gitu? Kan gue menggunakan soal kiamat. An-Naba 33, bidadari berpayudara montok. Untuk apa tuh berpayudara montok? Istilahnya gini, bidadari yang sebaya. Karena di surga itu semuanya mudah. Iya, untuk apa? Dada montoknya untuk apa? Ya nggak apa-apa, di surga ada bidadari gitu. Itu kan memang indah surga itu. Kalau surga anak, ya nggak apa-apa ada bidadari di surga. Itu memang indah gitu, cantik. Kan Tuhan itu maha cantik gitu. Nggak ada apa salahnya gitu. Tapi kan di dalam tafsir ulamamu mengatakan untuk kenikmatan seksual, betul? Ya, kan saya bilang saya tuh menggunakan dalil loh. Surah Al-Qiyamah ayat 22 baca coba. Memang ulamamu nggak pakai dalil. Ketika nulis itu loh, tafsir kamu itu nggak pakai dalil ulamamu. Kenapa? Ini loh. Sekarang benar bahwa kamu di surga benar nggak bahwa kamu kesibukan kamu adalah memecah perawan wanita, betul nggak di surga? Itu hadisnya matanya kurang kuat. Yang kuat itu. Ini mulai nggak jujur dia, bertakia dia teman-teman. Oh, gak takia. Dan jangan begitu Sophie. Gua kan itu kan iman gua ya kan. Hadis itu ada sanad, ada matannya itu. Matan itu muatan redaksional. Jujur, ustadz-ustadzku mengatakan demikian kok. Kamu mau aku ya kebanyakan ustadznya sesat. Arabia, bahasa aslinya di bahasa Arab. Sampai ulamamu, sampai Abdul Somad, sampai Adi Hidayat, sampai siapa lagi tuh, Ustadz Firanda. Bidadari, kamu ditemani untuk kenikmatan seksual, gimana? Lu nyangkal, aneh deh lu. Ya memang kalau ada ya, kalau lu nah, udah mulai lagi nih. Gua udah gini jangan gitu lah, gini loh ya. Saya ini apa namanya? Kalau ada bidadari ya bohong lah kalau laki tidak pengen ketemu bidadari di surga, bohong banget gitu. Itu kemunafikan. Karena bidadari itu kan cantik. Iyalah. Enggak, Alkitab enggak ada begitu-begitu. Kerajaan surga itu bukan soal kawin mengawinkan, bukan soal hubungan seksual, juga bukan makan minum. Dan kerajaan surga bukan satu tempat. Kerajaan surga itu ada itu kan iman Anda. Ya silakan. Nah, biar sama lo. Yesus ketika datang lahir sebagai raja Mesias, namanya Al-Masih. Al-Masih itu raja Mesias untuk datang menyelamatkan kita dari kerajaan kematian. Yesus mengatakan apa? Datanglah kerajaanmu, bukan membawa kita ke surga dalam pengertian surga. Gue kasih tau lu ya, Yubi, di dalam Alkitab Taurat Musa, Kejadian 1 ayat 26,
Manusia itu tidak diciptakan untuk menghuni surga dalam pengertian dimensi roh, bukan. Manusia itu diciptakan untuk menghuni arets, tanah, bumi. Maka manusia itu diciptakan dari Adamah. Makanya namanya Adam. Gue tanya sama lu, kenapa arti nama Adam di dalam Quran lu tuh apa? Gue tanya sama lu. Adam. Al-Quran itu tidak menjelaskan Adam itu apa. Adam itu nabi. Adam itu bahasa mana? Arti kata Adam asli. Ya bahasa Arab. Ya Adam. Bahasa Arab. Inilah. Adam kok bahasa Arab? Itu bahasa serapan, Iya. Cok. Dari mana ada bahasa Arab? Kalau Adam bahasa Arab, apa arti kata Adam itu etimologi katanya? Kalau menurut kamu itu bahasa Arab? Alef, Bapaknya dalet, manusia. Alef, dalet, mem. Apa artinya? Ya nggak tahu. Alef itu kan bukan bahasa Arab. Dalat itu apa? Itu kan bahasa Hebrew itu. Alef, dalat. Makanya kata Adam ini ya itu sudah menunjukkan dia itu berasal dari bumi, menghuni bumi, dari eres, dari Adamah. Adamah itu artinya dari tanah, dari debu tanah. Dia diciptakan dari debu tanah, dari Adamah. Jadi diciptakan ketika gue tanya sama lu nih, ini apa namanya, remote, betul? Ketika pencipta remote ini menciptakan alat benda ini, dia menetapkan tujuan penciptaannya nggak? Remote itu untuk mempermudah itu. Iya, untuk mengontrol jarak jauh, betul? Tujuannya. Sekarang ini kalau ada angkanya nih, gue pencet nih, terus gue buat telepon. Kira-kira bisa nggak remote ini gue buat telepon? Nggak bisa lah. Kenapa? Ya remote kan fungsinya bukan buat telepon. Karena pencipta remote ini menetapkan tujuan penciptaannya bukan untuk berkomunikasi. Ini bukan smartphone. Walaupun ada angkanya bentuknya mirip. Gini loh, dalam Al-Quran itu manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah. Kenapa manusia menjadi khalifah? Karena manusia diciptakan dari ruhnya Tuhan. Ya, miruhi dari ruh. Jadi manusia itu gambaran cipta Allah. Gambaran dari mana? Dari ruhnya, bukan jasadnya. Yang serupa itu bukan jasadnya. Tuhan itu berbeda dengan makhluk, tetapi ruhnya itu. Ada unsur kecerdasan dalam manusia. Itu unsur ilahinya. Unsur kasih sayang. Makanya manusia dijadikan khalifah untuk mengurus alam raya ini. Oke, sekarang aku tanya. Kalau di Quranmu, manusia itu diciptakan di bumi apa di surga? Ya manusia diciptakan dan setelah kami sempurnakan kejadiannya, itu kan di surga Firdaus, kami tiupan mirohi. Di bumi apa bukan? Aku tanya. Manusia di surga Firdaus. Di surga kan? Surga kan? Di taman. Di taman? Iya di surga. Manusia diciptakan di taman. Di taman surga. Iya di jannah itu taman loh. Iya apa enggak? Coba lu jelasin sama gue itu, apa artinya jannah atau taman surga itu? Nanti gue jelasin apa kata Alkitab. Loh kok lu jelasin kata Alkitab, gue nggak ngomongin Alkitab gitu. Gak usah lu jelasin jannah menurut Quranmu, aku jelasin sesuai Alkitab aku. Kita lihat bedanya. Jannah itu taman Firdaus. Berarti surga Adam diciptakan di mana? Bukan di surganya Allah, bukan? Iya, surganya Allah di mana? Lah nggak tahu gue. Kalau gue bisa jelasin, lah kamu bisa jelasin nggak sesuai Quranmu? Ya coba kamu jelasin kalau menurut kamu di mana? Adam itu diciptakan dari bumi, dari debu tanah di bumi. Allah menempatkannya di dalam taman di sebelah timur di Eden. Nah ini kamu yang nggak mengerti prinsip agama Yahudi, kamu nggak ngerti itu. Di dalam kitab Taurat Musa itu kan disuruh Tuhan membuat namanya miskan atau tabernakel atau kemah Musa, betul? Ngerti nggak kamu itu? Terus? Tuhan, kemah Musa namanya miskan atau tabernakel Musa. Tabernakel Musa itu terdiri dari 3. Nanti coba kapan gue beli maket ya, supaya kalau aku lagi ngajar, kalian bisa melihat maket kemah suci Musa ini. Kemah suci atau tabernakel Musa itu kan terdiri dari 3. Ada ruang halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Ngerti nggak? Ruang maha kudus ini ada kerup, di mana Imam Besar Harun tuh masuk setahun sekali. Ruang maha kudus itulah gambaran taman di sebelah timur di Eden. Jadi orang Yahudi menyebut kalau imam ini masuk menuju ruang maha kudus, mereka menyebutnya return back to Eden, kembali ke taman di Eden. Makanya tirainya itu gambarnya kerup, 2 kerup.
Karena melambangkan ketika Adam diusir dari taman di sebelah timur di Eden, taman itu kemudian ditutup, dijaga dengan 2 keruk. Nah, gue kasih tahu lu apa maksudnya taman di Eden. Ini yang lu tuh nggak paham-paham. Ya. Orang Yahudi, rabi-rabi, itu menyebut miskan atau tabernakel Musa, kemah Musa, itu disebut miniatur alam semesta. Alam semesta yang mini, kayak lu maket, ngerti nggak sih? Kalau lu lihat apa namanya tuh, promosi atau apa namanya, pameran perumahan, lu lihat kayak di mall-mall di mana itu kan dia bikin market, betul? Market yang 1 banding 1000, kecilnya, miniaturnya. Nah, kemah atau tabernakel Musa itu disebut miniatur alam semesta. Sama. Nah, alam semesta kita ini, ya, bumi yang kamu lihat terus matahari, bulan dan planet-planet yang itu orang Yahudi di dalam, bukan hanya orang Yahudi, ya, di dalam benaknya orang Timur dekat purba, termasuk orang Israel, alam semesta itu merupakan kemah atau bait suci Tuhan yang gigantis, yang besar. Ngerti nggak? Alam semesta itu bait suci Tuhan yang besar. Sebentar, gue belum selesai. Maka kalau kamu baca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, bumi penciptaan dibagi 3. Bumi itu melambangkan pelataran di dalam kemah Musa. Eden, daerah Eden yang dialiri 4 sungai, itu disebut juga ruang kudus di dalam tabernakel Musa. Taman di sebelah timur di Eden itu disebut ruang maha kudus, itu taman yang tertutup. Di dalam budaya timur dekat purba, taman di sebelah timur di Eden itu disebut taman yang berdinding tinggi, yang nggak bisa dilihat orang. Nggak semua orang bisa masuk. Gue kasih tahu lu apa itu artinya taman di sebelah timur di Eden. Kita menyebutnya sebagai aksis mundi atau poros dunia, yaitu portal pertemuan antara dimensi roh, dimensi surga, dengan dimensi fisik kita. Itu porosnya, tempatnya itu di taman di sebelah timur di Eden. Itu taman yang tertutup. Lu pernah lihat film Narnia nggak? Nggak. Pernah nggak lu lihat film Narnia? Masa lu kagak pernah lihat film Narnia sih lu? Pernah gitu, gimana gitu? Hah? Film Narnia lu nggak pernah nonton bioskop? Jadi lu ibadah terus gitu, jedut-jedutin kepala lu tuh. Kali-kali lu Jadi gini loh. Ke apa namanya XX1 lu nonton film. Kalau nggak lu searching di YouTube, lu lihat film Narnia. Di dalam film Narnia itu, gue kasih lu gambaran apa itu Taman di Eden. Ini ada, itu 4 bersaudara. Ya, cerita tentang 4 bersaudara. Yang paling kecil namanya Lucy. Si Lucy itu ketika Perang Dunia Kedua diungsikan ke rumah kakeknya atau siapalah pokoknya. Kan dia yatim piatu, 4 anak ini ditinggal mati orang tuanya. Dibom rumahnya, mati orang tuanya. Lalu 4 anak ini diungsikan. Lalu di rumah kakeknya yang tua itu, dia itu main-main ke suatu kamar yang misteri. Dia menemukan satu lemari pakaian, lemari baju yang gede. Lalu mereka lagi main peta umpet. 4 bersaudara ini main peta umpet. Ngerti nggak lu? Si Lucy yang paling kecil, dia ngumpet di lemari baju itu. Dia masuk nih di lemari baju. Terus dia masuk. Tiba-tiba nggak ada ujungnya tuh lemari baju. Tiba-tiba tuh bisa dia lihat dunia lain. Di ujung lemari baju itu, dia tiba-tiba bisa ke dunia lain, ya. Ke negeri namanya Narnia. Negerinya bersalju itu. Itu di belakang lemari baju itu. Dia menua di negeri itu. Tapi ketika kembali ke lemari baju itu, dia kecil lagi dia. Nah, taman di sebelah timur di Eden itu seperti tadi, lemari baju itu tadi, portal pertemuan. Kamu masuk ke taman itu, kamu ke dunia lain. Ya, letaknya antara dimensi roh dengan dimensi kita. Itulah yang di dalam Kejadian 28, kalau kamu baca kitab Taurat Musa, Yakub itu mimpi. Kejadian pasal 28, lu cek kitab Taurat Musa. Yakub itu tidur, dia mimpi. Tidur di atas batu, dia mimpi. Dia lihat tangga. Dia lihat tangga yang ujungnya sampai ke langit. Itu namanya aksis mundi, poros dunia. Itu adalah suatu tempat yang menghubungkan antara dimensi roh dengan dimensi kita, materi kita. Ngerti gak lu? Di mana dia, Yakub, kalau kamu lihat di Kejadian pasal 28, dia itu melihat di tangga itu yang menghubungkan antara surga dan bumi, itu malaikat-malaikat Allah itu turun naik di tangga itu. Naik turun antara dimensi roh dengan dimensi fisik kita, itu naik turun. Itu namanya aksis mundi, portal poros dunia. Makanya sampai sekarang orang kagak ketemu taman di Eden. Dulu gue tanya-tanya, di mana sih taman di Eden ini? Kok nggak ketemu? Karena itu disebut taman yang tertutup.
Begitu masuk lu kayak hilang. Lu kalau masuk ke segitiga Bermuda, ngerti gak sih lu? Segitiga Bermuda, orang kalau ke sana tiba-tiba hilang aja. Ngerti gak lu? Itu Taman di Eden. Dan di dalam sejarah Cina purba pun, di dalam semua sejarah dunia, gue kasih tau lu, manusia pertama itu disebut sebagai Adamu, Adapa, Adam tu, alamu. Sama, di dalam Alkitab kita disebut Adam. Dan mereka mengatakan bahwa manusia pertama itu keluar dari dalam tanah. Diciptakan dari dalam tanah. Ini mindset timur dekat purba. Artinya bersifat fana. Jadi Adam itu bukan hanya dikenal di dalam kitab Taurat kita. Di dalam bukti-bukti arkeologi, manusia pertama itu namanya Adapa, alamu, Adam tu, Adamu. Itu dikenal. Dari tanah, dibuat dari tanah. Nah, ini mindset ini kamu nggak ngerti. Karena kamu itu melihat Quran konteksnya itu lepas daripada budaya, daripada sejarah, daripada arkeologi. Kamu mengatakan ini kitab turun dari surga, didirikan Jibril. No. Itu bukan mindset Alkitab. Alkitab itu mempunyai background, mempunyai budaya, mempunyai sejarah. Karena itu gue kasih tahu lo, kenapa penciptaan di dalam kitab Taurat Musa itu 7 hari. Karena itu ya melambangkan di dalam dunia timur dekat purba, melambangkan pembangunan bait suci Tuhan yang gigantis yang dunia ini. Kenapa? Kalau kamu baca di dalam kitab Taurat Musa, semua inaugurasi pembangunan bait suci perayaannya itu selalu 7 hari. Selalu 7 hari. Kamu baca di dalam kitab Yeskiel, kamu baca di dalam kitab Tawarik, dalam kitab Raja-Raja, Salomo membangun bait suci dalam waktu 7 tahun. Dan dia melakukan inaugurasi, penyucian, konsekrasi bait suci itu dalam waktu 7 hari. Arti kata 7 hari itu artinya pembangunan tempel bait suci. Makanya penciptaan alam semesta ini, kalau kamu baca di Kejadian 1, itu dalam waktu 7 hari. Hari ke-7-nya Sabat. Kenapa 7 hari? Itu bukan masalah sains. Bukan masalah, kok tumbuhan pada hari ketiga, lalu bagaimana dia berfotosintesis. Musa itu tidak sedang cerita tentang sains. Musa itu cerita tentang dunia ini yang kamu dan saya lihat. Itu merupakan miskan yang gigantis, bait suci Allah yang besar. Sedangkan miniatur, kemah tabernakel Musa itu disebut miniaturnya alam semesta. Alam semesta itu disebut bait suci Allah yang besar. Nah, ketika aku memahami konsep ini, cara pandangku, cara pikirku berubah one way. Dunia ini bukan senda gurau, bukan permainan seperti kata Quranmu. Bayangkan di dalam kitab Taurat Musa, Allah berfirman, biarlah manusia itu berkuasa menjadi Tuhan, menjadi raja. Di mana? Baca kitab Taurat Musa, atas ikan-ikan di laut, atas lautan dan seluruh isinya, atas burung-burung di udara, ini loh, bicara atmosfer kita ini loh, dan atas binatang ternak, binatang melata, dan atas seluruh bumi. Maka kamu baca di dalam Mazmur 8, Mazmur Raja Daud. Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Jikalau aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, sehingga engkau mengindahkan aku, anak-anak Adam ini, bena Adam, dan engkau membuat manusia ini menjadi hampir sama seperti para Allah itu, para Elohim itu. Dan engkau telah meletakkan segala sesuatunya di bawah kaki manusia. Kambing, domba, lembu, ikan-ikan, dan burung-burung di udara. Sekalian engkau letakkan di bawah kaki manusia itu menjadi Tuhan di bumi. Karena itu tujuan penciptaan Allah untuk kamu dan saya. Tujuan Allah menciptakan kamu dan saya itu untuk berkuasa di bumi. Menjadi raja di bumi. Untuk menjadi partner kerjanya Allah. Di mana Allah kita itu menjadi raja di sorga dan manusia itu raja di bumi. Mazmur 8, Mazmur 115 ayat 16. Manusia menjadi rekan sekerja Allah, duduk di sebelah kanan Allahnya, berkuasa bersama-sama dengan Allah kita. Di mana Allah berkuasanya itu dalam kerajaan sorga, manusia berkuasa dalam kerajaan manusianya di bumi. Itu konsep kerajaan. Jadi Yesus Yesus datang nggak bawa konsep agama, makanya nggak ada Yesus menyebarkan agama Kristen, bukan. Yesus datang itu sebagai raja. Gantian ya. Ya udah. Gantian ya. Okay. Itu ya, berarti aku udah jawab ya, taman di sebelah timur di Eden. Ya udah, gini ya. Islam itu punya kitab suci namanya Al-Quran, itu mukjizat gitu. Dan Al-Quran itu hanya bagi manusia-manusia yang berpikir gitu. Yang Anda jelaskan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, sedangkan Al-Quran itu bisa dibuktikan semuanya. Surat Yunus ayat 90. Ketika bahkan mayat Fir'aun pun ya, ketika mayat Fir'aun dibuang ke laut,
waktu ditenggelamkan Musa. Al-Quran Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah mengawetkan jasad. Dengar dulu, jangan dipotong. Allah akan mengawetkan jasad Fir'aun, dan itu bisa dibuktikan, ditemukan abad 20. Bukan, Gitu. yang ditemukan itu bukan Firaun yang tenggelam. Dengar dulu, jangan dipotong. Ya. Lalu tentang gunung berwarna-warni. Saya senang banget turistik tahu saya. Gunung berwarna-warni, ingat surat Al-Fatihah 27. Ya. Allah berfirman, ada suatu gunung yang berwarna-warni, merah, hitam, putih. Itu ada ditemukan di Cina. Lalu pertemuan dua air laut, soal Al-Furqan 53. Ditemukan sungai di bawah laut di Amerika Latin. Ada semua gitu. Nah, kalau Al-Quran itu bisa dibuktikan, gitu, firman-firmannya. Mohon maaf, seperti Anda yang tadi bilang itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Gitu. Ya. Gue syahadat. Dan jangan secara sains. Jangan di ini, jangan apa? Surah Al-Quran 53 kemana ada jauh-jauh deh. Air mani keluar dari tulang belakang laki-laki dan nah itu kan bisa dibuktikan. Jangan ini nggak ada air mani di mana? Gini, lalu kita gue jelasin dulu. Enggak, gue jawab dulu. Enggak lah, gue tadi lu ngomong gue diem gitu. Gue jawab dulu. Gitu. Gue jawab. Enggak gini, gue jawab. Alkitab ini walaupun ada sains di dalamnya, ya. Ada ayat berapa? Bukan bercerita ayat berapa? Sains. Enggak, gue lagi enggak. Gue kasih tahu Alkitab. Alkitab itu tidak pernah bicara tentang sains dalam pengertian ketika Tuhan mewahyukan diri kepada Musa, ternyata bumi itu berputar pada porosnya. Enggak pernah Tuhan ngomong begitu. Nah, itu beda. Gini, gue kasih tahu lu, apa itu Alkitab? Alkitab bukan satu pemberitahuan Musa, ternyata galaksi kita ini ya tata surya kita ini pusatnya porosnya matahari, lalu bumi itu mengorbit pada porosnya, lalu galaksi ini namanya enggak, Tuhan nggak ngomong begitu. Kamu keliru. Alkitab itu tidak bercerita tentang hal-hal seperti itu. Alkitab itu bicara tentang siapa sih yang menjadikan alam semesta ini. Kenapa? Karena kamu harus tahu ya, ketika Musa dan para nabi menulis kitabnya, kitab Taurat dan kitab para nabi, mereka itu menentang satu paham yang mereka tentang, satu ideologi yang mereka tentang, yang kita sebut sebagai politeisme. Itu yang mereka tentang. Makanya kamu baca itu. Al-Quran nggak ada saya. Sekarang gue kasih tahu sama lu ya, surat Yunus yang tadi lu kutip, bayangin, surat Yunus 109 ayat, yang ngomong soal Yunus cuma satu ayat 108. Namanya surah Yunus, tapi tidak kronologi. Masa surah Yunus cerita tentang Firaun? Udah gitu, kamu tahu ya, di dalam surah Yunus ayat 108, Yunus diutus kepada kaumnya. Itu keliru, karena Yunus itu bukan diutus kepada kaumnya. Yunus itu diutus kepada orang Niniwe, bangsa Irak. Udah ya, gantian ya. TikTok dong, gantian dong. Nah iya, kau bilang tadi surah Yunus kok ada Firaun? Enggak, gantian ya. Gue tanya sejak kapan Yunus itu bercerita tentang Firaun? Lu baca Yunus itu suratnya 4 pasal. Itu cerita mengenai Nabi Yunus yang diutus Tuhan memperingatkan bangsa Niniwe. Dia diutus ke Niniwe, ngerti nggak? Udah, giliran gue ya, TikTok ya. Yang adil dong. Gue gak pernah mau diskusi loh sama lu aja. Gue tanya si Edo gitu, Erben, gue gak pernah mau diskusi lagi gitu. Buat apa sebetulnya? Gini loh ya, gue bilang kenapa gue mengamini Al-Quran, karena Al-Quran itu lebih dipercaya daripada omongan Anda tentang alam raya. Surah Al-Anbiya 30. Dulu alam raya itu satu. Dulu itu alam itu satu berupa kabut. Lalu kami pisahkan keduanya, terjadi ledakan. Itu berdasarkan teori Big Bang yang nulis segala. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Gua buka Al-Quran ya. Di ayat berapa di dalam Al-Quran dikatakan terjadi ledakan? Di ayat berapa? Surah Al-Anbiya ayat 30 baca. Dan lalu kami pisahkan dan terpisahkan. Lalu kami pisahkan keduanya gitu. Lalu makanya lu ini loh, di mana dikatakan di dalam Quran terjadi ledakan Big Bang. Makanya dengerin dulu ya, jangan dipotong. Gua tuh dari tadi lo ngomong gak pernah potong lah, karena gua tahu etika adab lu tuh udah bagus sekarang, nggak kayak dulu gitu. Sebetulnya lo cerdas, tinggal lembutin hati aja gini. Udah, kalau cerdas tuh gue dari dulu yang cerdas.
Dulu alam itu satu, lalu kami pisahkan keduanya. Itu kan bisa dibuktikan. Dulu itu alam itu berupa kabut. Lalu kami pisahkan keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Kenapa di bumi ada kehidupan? Karena di bumi satu-satunya planet yang mempunyai unsur yang cukup sebagai syarat mutlak adanya kehidupan. Al-Quran itu gila loh. Ya. Dari mana aja ngaca loh. Nyata itu. Lalu bumi itu berotasi. Ini sampai Nabi Muhammad Isra Mi'raj jadi bisa dibuktikan apa ilmiahnya gitu loh. Gini loh ya. Bumi berotasi surat dengar dulu. Dan Quranmu di mana? Muhammad naik ke langit itu di mana? Isra Mi'rajmu itu. Itu namanya kata Einstein ada namanya dilitasi waktu. Ketika ada suatu benda melebihi kecepatan cahaya, maka waktu seolah-olah berhenti. Makanya ketika Nabi Muhammad ya di dalam Quran aja surah Al-Ma'arij dikatakan malaikat naik ke langit aja 50.000 tahun. Waktu itu ada semuanya bintang. Dengar dulu loh, jangan ini jadi nggak dapat poinnya biar gue jelasin gitu loh. Ya diam dulu gitu. Salah satu gue tuh mempelajari Bible juga loh. Coba gue ngebahas yang bisa dibuktikan secara ilmiah hanya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu mukjizat. Kenapa? Karena tidak lekang di sepanjang waktu, tidak lekang dimakan zaman, lalu berisi ilmu pengetahuan tentang bumi berotasi, bumi itu berputar. Kita baca surah An-Naml, surah kedua. Gue pakai dalil loh, ini yang di bawah nih. Surah ke-27 ayat 88. Dan engkau mengira gunung itu tetap di tempatnya, kita melihat gunung itu tetap di tempatnya. Padahal gunung itu berjalan sama seperti awan yang berjalan. Padahal gunung itu berjalan, kenapa? Karena bumi berjalan, berevolusi pada porosnya. Kita tidak merasakan saja bumi itu berevolusi gitu. Karena kecepatannya stabil dalam satu kali putaran, dalam satu kali rotasi. Itu buktinya dalam apa? Surah An-Naml, surah ke-27 ke-88. Ya. Inilah hebat gitu. Gua bilang, luar biasa. Dari mana coba Nabi Muhammad tahu tentang seperti itu? Oh, cocok logi. Ya iyalah. Sekarang mau kasih tahu lu ya. Sekarang ya, apa tujuan penulisan Alkitab? Apakah itu sains? Menurut kamu Quran itu ditulis untuk sains gitu? Kan gue bilang satu-satunya kitab suci yang bisa dibuktikan secara ilmiah ya hanya Al-Quran. Makanya Bible tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Loh, mana Quranmu aslinya nggak bisa kamu buktikan secara ilmiah kok? Kok kamu bisa? Karena kok tadi itu semuanya ilmiah semua loh. Dari mana ceritanya air mani keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan? Itu bisa dibuktikan. Itu cuma yang bertanggung jawab itu karena gue bukan dokter biologi ya. Itu bisa dibuktikan, ada kok itu. Gak canggih. Kalau dada gue nggak pernah keluar air mani gimana sih lo? Sum. Itu cikal maka ditaruh di rahim yang kokoh. Ya, itu semuanya luar biasa loh. Itu salah satu mukjizat Al-Quran itu. Dari Hongkong, sejak kapan air mani itu ada tulang belakang laki-laki? Itu kan cara buat. Air mani itu bisa menciptakan bayi nggak? Yang jadi itu tahu saya gini loh. Saya hanya itu bisa dibuktikan kok. Ya, nggak bisa. Kandungan karena gua bukan. Ya bisa. Dan gue kasih tahu ya, di dalam Alkitab bayi itu bukan dari air mani. Kan gue tanya sama lu. Enggak. Gua tanya. Yang menjadikan bayi itu sperma atau air mani? Hah? Bayi itu yang menjadikan bayi itu bayi tercipta atas kehendak Tuhan ketika sperma bertemu dengan sel telur, itu namanya. Maka akan terjadi pembuahan. Air mani itu pengantar jutaan sperma. Makanya di dalam Alkitab gak pernah dikatakan manusia itu tercipta dari air mani. Alkitab mengatakan dari benih, dari sperma. Ngerti gak kamu? Namanya makanya kan gue bilang. Sperma, bukan air mani. Karena gini lah. Apalagi perempuan keluar air mani dari tulang dadanya. Udah salah itu. Iya, anak kan bukan kandungan kok menyalah-nyalakan yang bukan keilmuannya gitu loh. Al-Quran ini ya udah salah secara sejarah. Sejarahnya udah salah. Ya? Kok sejarah salah gimana? Orang mayat Fir'aun aja bisa dibuktikan ditemukan kok. Ya.
Ya gimana? Oh, ini bisa dibuktikan secara ilmiah kok. Dari mana mayat Firaun itu pertemuan dua air laut. Ada mayat Firaun ditemukan. Itu kan ditemukan mayat Firaun itu. Ada. Lalu pertemuan dua air laut. Ada ditemukan sungai di bawah air. Lalu gunung berwarna-warni itu bisa dibuktikan. Semua Firaun di Mesir itu memang mayatnya diawetkan dan dimumikan. Nah sekarang ada satu ayat aja di Bible yang ada. Selesaikan dari nih, gue kasih tau sama lu ya. Tujuan penulisan Alkitab ini adalah keselamatan jiwa kita. Jadi Alkitab ini, kalau gue baca Alkitab, itu gue nggak pengen tahu mengenai masalah gunung-gunung berwarna-warni. Ketika aku baca Alkitab, aku tidak pengen tahu mengenai apa tadi yang kau bilang sungai-sungai di bawah laut. Ya memang itu kan mukjizat Quran. Ketika saya membaca Alkitab, saya itu pengen tahu tentang keselamatan jiwa saya. Makanya 1 Petrus 1 ayat 9 berkata, inilah tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bukan apakah gunung warna-warni, apakah nanti ada kebun binatang, ada sidik jari, itu masalah ranah manusia. Kamu keliru ketika mengatakan tujuan Alkitab ini atau tujuan Alkitab ini adalah sains. Keliru berat. Ya, nggak bicara itu. Kitab suci itu bukan bicara mengenai sains. Yang bicara saya itu kitab biologi, kitab geografi. Orang di dalam Quran aja bumi itu datar kok. Dalam Quran aja bumi itu ada 7. 7-7-nya datar dan berada di atas punggung. Mana ayatnya? Ayat bumi itu hampar ya, kita lihat ke depan itu kan hamparan gitu. Dan kata Quranmu nih, di dalam tafsir dikatakan di dalam Quran ini loh Sophie, di atas punggung ikan paus bernama Nun. Gue tanya sama lu, bumi ini di atas punggung ikan paus apa enggak? Mana ayatnya? Nggak ada, itu bohong, nggak itu bohong. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Jangan gitu. Ini, gue boleh tanya nggak? Saya gue bacakan ya. Mana kamu itu data-datanya palsu semua gitu kok, ikan paus, hadis-hadis doib gitu. Gini. Gue tanya mal, gue tanya mal. Gue mau tunjukin dulu, lu bilang palsu, nggak benar itu. Ini gue bacakan dulu ya. Lu ya, Nun demi kalam dan apa yang mereka tulis. Nun itu ayat mutasyabihat. Lalu apa? Gua mau tanya sama lu boleh nggak? Gua mau tanya sama lu boleh nggak? Yang nggak boleh. Ini lu bilang bohong. Nah, kok gimana lu nanya sama gua tapi gua nggak bisa nanya sama lu gitu loh. Bukan, lu baca tafsir nih. Tafsir. Kok lu ketawa? Jangan nanti abal-abal tafsirnya. Kok lu ketawain? Ya Allah. Matahari terbenam di lumpur hitam itu ayat alegoris ya. Ketika kebenaran kebenaran ditutupi oleh nggak betul ya teman-teman ya. Jadi di dalam tafsir ajaran lain juga dikatakan Nun itu menurut nabi mereka adalah nggak ada, lu nggak bisa buktikan, lu mengarang lu. Nggak ada. Gua orang Islam. Ikan paus gua orang Islam, gua lihat tahu Quran gua orang Islam, ngada-ngada. Coba gua tanya sama lu, satu ayat aja dalam Bible yang berisi ilmu pengetahuan ada nggak? Ya jelas, Al-Quran itu berisi keselamatan, jelas. Keselamatan jasmu. Pedoman, hukum-hukum, lengkap lah. Hukum-hukum semua ada. Kalam ayat 1 gua saja tanya gitu. Quran itu tidak ditulis secara sains. Berarti nggak ada ya? Nggak ada. Nggak bisa. Saya sama dalam Quranmu. Saya ya kan gua bilang tadi. Satu-satunya kitab, ada si Edo tuh di bawah tuh. Satu-satunya kitab yang bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan ya hanya Al-Quran, nggak ada yang lain. Gitu. Makanya gue akan pegang sampai mati Islam ini, karena mukjizat gitu. Makanya ilmuwan itu dulu, Ibnu Sina, Al-Jabar, itu kan dari Islam semua. Pondasi ilmu pengetahuan dari dunia Islam semua. Ilmu pengetahuan apa yang ditemukan orang Islam? Ibnu Sina tahu nggak bapaknya kedokteran? Oh, ilmu pengetahuan apa? Bapaknya kedokteran Ibnu Sina. Edo lu naik, yang ada Edo lu naik dok, jangan ada Edo tuh, Sophie, suruh Edo naik tuh. Bapaknya. 2 lawan 1. Kalau gua tanya sama lu, ada nggak istilah kedokteran yang menggunakan bahasa Arab? Dulu itu istilah kedokteran bahasa Arab bisa diterjemahkan loh. Lu nggak tahu Ibnu Sina, Avicenna, lu nggak tahu. Kalau menurut lu bapak pengetahuan orang Arab, ada nggak simbol-simbol matematika yang tadi lu bilang
simbol-simbol Aljabar itu lu tahu aljabar. Gua tanya sama lu, ada nggak ilmu biologi itu menggunakan bahasa Arab? Lu aja mesin aja nggak tahu, OPSN itu nggak tahu. Nggak tahu. Nggak. Gini. Simbol matematika yang menggunakan bahasa Arab. Gini. Gua orang ilmu kedokteran aja kagak ada menggunakan istilah Arab, one way. Kedokteran aja menggunakan bahasa Latin, istilah Arab. Orang Arab menemukan dua, gua kasih tahu lu. Pertama, menemukan kencing onta sebagai obat. Yang kedua, obat kuat. Lu lihat tuh di Jakarta, di Bogor tuh ada obat kuat merek Arab. Gini, gua mau tanya sama lu, satu aja ayat Alkitab yang berisi sains ada nggak? Karena Al-Quran kan banyak. Itu tentang sains banyak, bukan hanya satu. Jadi yang mana ayatnya? Buktikan dong. Jelasin kayak gua. Tidak bicara sains, tidak mau ke arah sana. Berarti nggak ada. Kalau nggak ya aku bilang omongan gua tuh betul kok. Satu-satunya kitab yang bisa dibuktikan kebenarannya Al-Quran. Al-Quran nggak pernah terbesar sains secara sejarah, dia salah keliru. Kok sejarah salah kalau orang bisa buktikan langsung kok sekarang aja bisa lihat. Sekarang gua tanya sama lu, Isa Al-Masih itu. Gini. Bukan hanya saja nggak bisa dibuktikan langsung. Gua tanya sama lu, ya kalau Al-Quran tidak salah secara sejarah, Isa Al-Masih itu anaknya siapa? Kok anaknya siapa? Isa ibnu Maryam ya? Apa namanya? Anaknya siapa? Gua tanya sama lu. Maryam, emang di Bible Maryam anaknya itu keponakannya Zakaria. Maryam itu pamannya Zakaria. Maryam ada kok. Apa yang zikr amati rabbik abdahu Zakaria. Itu udah salah sejarah. Kok sejarah memang Maryam itu apa keponakannya Nabi Zakaria kok? Salah sejarah gimana? Keponakannya Nabi Zakaria. Ayat berapa? Surah Maryam. Mana keponakan Nabi Zakaria? Iya di surah Maryam, baca surah Maryam. Maryam itu anaknya Imran. Imran itu bapaknya Musa dan Harun dalam Quran. Itu udah basi Sophie, basi banget, basi banget. Ini aja saya ketawa baca Quranmu. Orang Bani Israel dulu menamakan. Saya kasih tahu kamu ya. Imran itu punya anak 3. Miriam, Harun dan Musa. Musa itu yang paling kecil. Miriam saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imran, itu bukan ibunya Yesus. Itu beda dengan Maryam yang lahirnya 1400 tahun kemudian. Itu di dalam Kitab. Lu tahu nggak? Apa? Gua tanya. Mungkin. Denger dulu. Makanya, itu udah basi. Orang Yahudi, saya kasih tahu kamu. Basi itu basi. Makanya orang Yahudi Kab al-Ahbar dan orang Kristen Najran nanya sama nabimu, kok kamu bisa melafalkan ya Maryam ya Ukhta Harun, Maryam saudara perempuan Harun, padahal antara Musa, dia ngerti Maryam ini saudara Musa, padahal antara Musa dengan Isa terpaut jarak ratusan tahun. Beda. Itu kebodohan kamu. Mau jelasin ya. Itu secara sejarah nggak bisa bedain Miriam saudara perempuan Harun anaknya Imran dengan Miriam ya yang hidup pada zaman Yesus Kristus. Gua jelasin gimana dipotong-potong. Saudara namanya Harun. Nah, di dalam Alkitab Maria itu disebut saudara perempuannya Elizabeth. Elizabeth itu istrinya Musa. Elizabeth. Jadi itu ada makanya gua itu lebih tahu Bible daripada lo. Ya. Saudara perempuan Elizabeth. Yang itu tidak salah sejarah dalam Quran. Elizabeth lu tahu gua tanya Elizabeth siapa nggak? Lu jangan bayain Alkitab. Lu tahu Elizabeth siapa nggak? Kalau Alkitab saya jelas Miriam saudara perempuan. Enggak di Alkitab gua itu Maria itu saudara perempuannya Elizabeth. Harun anaknya Imran. Elizabeth lu baca di Alkitab. Yesus Kristus. Di Alkitab Maria itu saudara perempuannya Elizabeth. Elizabeth istrinya ini. Tunjukin ayat dalam Quran Miriam itu kenal sama istrinya Harun loh. Ada di Alkitab. Gak tahu Alkitabnya sendiri. Gue udah malas aja baca Alkitab. Gue udah malas. Pinteran gue. Makanya teman-teman, ya saya kasih tahu Anda ya. Saya kasih tahu Anda tahun 2025 masih ada yang percaya kitab ini dari Tuhan. Lah, itu memang dari Tuhan. Ini menyatakan Miriam itu
itu saudara perempuan Harun, anaknya Penamaan yang sama pada orang soleh di zaman Nabi Ismail itu sudah hal biasa, penamaan yang sama. Memang keturunannya itu bukan berarti sejaman. Saudara Harun, keturunan Harun bukan berarti sejaman dengan Nabi Harun. Yang jelas itu keponakan Nabi Zakaria. Yang jelas itu bukan saudara itu keturunan Harun. Gini, dengar dulu. Internet. Apakah anaknya si Imron Miriam itu betul-betul ibunya Isa? Ketawa ada zaman sekarang pun ada namanya Habib, itu keturunan Nabi Muhammad. Habib itu, apakah Habib itu anaknya langsung Nabi Muhammad? 1400 tahun loh bedanya itu. Udahlah, lu turun aja. Lu renungkan aja ya, kalau hari gini Anda masih percaya ini teman-teman. Ibunya Isa namanya Miriam. Miriam ini disebutkan saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa lagi disebutkan di dalam Qurannya. Saudara perempuan Musa yang mengintirkan Musa waktu bayi di sungai Nil, ya, ditulis saudara perempuan Musa, saudara perempuan yang paling besar, itu Miriam, ibunya Isa. Itu melarungkan Musa, bayangin. Jadi Quran ini salah sejarah, teman-teman. Salah sejarah. Makanya di dalam tafsir mereka bingung. Kok bisa ya, padahal Isa ini kan hidupnya kan ribuan tahun ya setelah Miriam saudara perempuan Harun. Kok bisa di dalam Quran ditulis Miriam saudara perempuan Harun? Binti Imron. Surah 6 ayat 12. Anaknya si Imron, anak perempuannya Imron. Jadi kesalahan sejarah itu nggak bisa dipungkiri, itu obvious. Terlalu jelas kalau buat saya. Ya, itu kesalahan sejarahnya itu terlalu jelas kalau buat saya. Ya, bahkan ditulis Imam Zakaria itu hidup pada zaman Musa loh teman-teman. Ya, Imam besar Zakaria hidupnya pada. Kalau Anda baca surah An-Nisa, surah 4, ya, Anda baca mulai ayat 153 sampai 157. Di situ dikatakan Isa Al-Masih yang mereka kaitkan dengan Yesus Kristus itu dibunuh pada zaman Musa. Isa Al-Masih yang mereka samakan dengan Yesus Kristus itu dibunuh zaman Musa. Bayangin teman-teman. Makanya di dalam surah Al-A'raf, surah 7, ayat 157, dikatakan pada zaman Musa, itu terdapat kitab Taurat dan Injil. Karena di dalam benaknya Muhammad, pamannya Musa dan Harun dikasih kitab Taurat, keponakannya si Isa itu keponakannya Musa dan Harun, dikasih kitab Injil. Terlalu, itu kalau buat saya itu terlalu obvious, terlalu jelas. Masih banyak lagi, tapi itu yang membuat saya paling geleng-geleng kepala. Itu yang membuat saya paling geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin Miriam, ibunya Isa, bisa hidup zaman Musa? Makanya di dalam hadis, teman-teman, kalau Anda baca, Ka'b al-Ahbar, orang Yahudi, dengan orang Kristen Najran, itu ngomong, dia datang ketemu sama Aisyah, katanya begitu. Lalu dia ngomong gini, bagaimana mungkin Muhammad bisa mengatakan Maryam ya ukta Harun? Padahal antara Musa, dia tahu Maryam ini disebut saudara perempuan Musa. Antara Musa dengan Isa itu terpaut jarak ratusan tahun. Sebenarnya ribuan tahun teman-teman, 1400 tahun antara Musa dengan Yesus Kristus. Itu terlalu jelas buat saya. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Tahu, kalau ini memang buku ini berasal dari pencipta alam semesta, Tuhan itu nggak bisa bedain mana Miriam, saudara perempuan Harun yang hidup pada zaman Musa, dengan Maryam, ibunya Yesus dari suku Yehuda. Oh my goodness. Itu terlalu valid. Terlalu valid. Kalau satu aja salah, teman-teman. Satu aja salah. Bagaimana mungkin saya percaya ini kitab merupakan perkataan dari Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Pencipta. Impossible. Impossible bahwa buku ini berasal dari firman Tuhan. Itu nggak mungkin. Kalau Tuhan tuh nggak mungkin salah sejarah, teman-teman. Nah itu. Nah one way kamu renungkan aja deh. Kalau kamu masih percaya itu ya itu hak kamu lah ya.
Teman-teman seru ya diskusi antara Ibu Sofiatul melawan teman Muslim ini, di mana mereka mendiskusikan banyak hal dan yang menarik adalah Ibu Sofiatul berhasil membongkar ayat-ayat yang memang sesungguhnya tidak masuk akal, ya toh. Dan hal-hal yang sebetulnya tidak masuk akal di dalam Islam. Ibu Sofiatul juga membuktikan bahwa Al-Quran itu salah sejarah. Sebab Al-Quran baru muncul di abad keberapa ya, 67 ya seperti itu. Tapi bisa membantah kitab-kitab terdahulu. Dan hal ini yang membuat tidak masuk akal seperti itu. Dari segi sejarah, kelahiran Isa Al-Masih, siapa anak yang dikurbankan, itu pun salah sejarah semua teman-teman. Dan benar yang Ibu Sofiatul katakan bahwa Al-Quran salah membuktikan itu semua dan mungkin penyontekannya yang salah. Saya tidak tahu ya. Tapi silahkan teman-teman berpendapat. Kemudian ada hal-hal yang lucu. Kok bisa matahari itu terbenam di lumpur? Coba teman-teman bayangkan, masuk akal atau tidak? Matahari bisa terbenam di lumpur. Dan apakah itu sesuai dengan sains? Saya tidak tahu. Silakan untuk teman-teman memberikan bukti-buktinya. Apakah Al-Quran itu sesuai dengan sains terkait dengan matahari terbenam di lumpur. Kemudian di tulang sumsum itu ada sperma. Sekali lagi, silahkan teman-teman buktikan apakah benar Al-Quran itu sesuai dengan sains. Terbukti secara sains. Saya pikir ada beberapa hal tadi membuktikan bahwa itu tidak benar ya. Tidak mungkin sesuai dengan sains jika hal itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dan teman-teman, apakah tujuan akhir hidup kita hanya untuk bertemu dengan bidadari seperti itu yang berdadah montok, yang menemani kita setiap malam dan kesibukan kita di sana akan digantikan dengan memecahkan perawan-perawan? Apakah tujuan hidup kita sebatas begitu, teman-teman? Dan apakah benar di surga itu berbicara tentang seks dan kepuasan hawa nafsu duniawi dan sebagainya? Saya pikir itu tidak masuk akal, teman-teman. Saya 1000% tidak mempercayai argumentasi-argumentasi itu. Karena saya tahu di dalam Alkitab menjelaskan bahwa di surga nanti pekerjaan kita adalah memuji, memuliakan Allah. Kita tidak mungkin merasakan hal-hal yang berbau seksual, seks untuk kepuasan. Saya pikir tidak seperti itu, teman-teman. Karena semua kepuasan kita, dahaga kita, apapun itu yang menjadi kebutuhan manusia, itu dipenuhi oleh Allah sang sumber kehidupan itu. Jadi kalau tujuan kita masuk neraka hanya untuk seks, ngapain teman-teman? Ngapain? Tidak perlu kita beragama untuk menikmati seks itu. Karena orang-orang yang tidak beragama sekalipun, mereka menikmati seks itu. Bahkan seks bukan jadi segalanya lagi bagi mereka. Orang yang tidak beragama aja, seks bukan segalanya lagi bagi mereka. Namun kita yang mengklaim bahwa kita beragama, kok bisa tujuan akhir kita di akhirat nanti hanya untuk bertemu dengan bidadari yang berdada montok dan menikmati seks itu. Macam apa itu teman-teman? Itulah anehnya teman-teman kita ini. Mereka selalu mengklaim diri bahwa mereka adalah agama yang diberikan langsung oleh Allah. Kemudian kitab mereka adalah kitab sempurna. Kemudian karena kesempurnaan itu mereka menyalahkan kitab-kitab terdahulu. Mereka mengklaim bahwa kitab mereka itu sesuai dengan sains, terbukti. Gimana teman-teman bisa kita katakan itu sesuai dengan sains, itu terbukti, sedangkan tadi poin-poin yang telah dipaparkan oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat itu berbeda
bertentangan. Lalu apa yang membuat kita harus percaya kepada Al-Quran? Saya pikir tidak ada alasan untuk mempercayai hal itu, teman-teman ya. Tidak ada. Dan kitab suci ya. Kitab suci berbicara tentang keselamatan. Bukan berbicara tentang seksual. Adapun di dalam Alkitab berbicara tentang seksual. Tapi itu bukan hal yang utama. Ya kan? Itu bukan hal yang utama. Namun yang menarik dalam Alkitab itu adalah membahas hal-hal yang berkaitan tentang kebutuhan manusia yang sesungguhnya akan keselamatan itu, ya kan? Itu kebutuhan yang sesungguhnya, teman-teman. Tidak ada yang lain yang dibutuhkan oleh manusia selain keselamatan itu. Sebab apa? Manusia pada awalnya mereka sempurna segambar dengan Allah, ya kan? Dan gambar itu rusak dengan kejatuhan manusia dalam dosa itu, di mana manusia melawan kepada Allah itu. Gambar itu dirusak. Nah, setelah gambar dirusak, manusia mencari jalannya sendiri, mencari solusinya sendiri. Ternyata solusi manusia yang diusahakan sendiri itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Yes, tidak membuahkan hasil apa-apa. Membuat manusia semakin kacau. Manusia membuat kepercayaannya sendiri. Mempercayai bahwa dengan menganyam daun bisa menutup auratnya, bisa menjadi pakaian dan bisa menutup badannya. Padahal tidak bisa, teman-teman. Lalu Tuhan memberikan korban yang sementara, yaitu binatang. Tapi sebetulnya bukan itu poinnya. Poinnya adalah Allah mau mengatakan bahwa Dia yang akan memberikan korbannya untuk menanggung dosa manusia, untuk mengembalikan manusia kepada titik awal gambar Allah itu. Dengan pengorbanan Yesus Kristus itu Dia mengembalikan manusia kepada titik semula di mana manusia itu kudus, suci, segambar dan serupa dengan Allah. Nah, teman-teman muslim kita baru muncul di abad ke-6, ke-7, mengklaim dirinya yang paling sempurna, menyalahkan kitab-kitab terdahulu, mengklaim bahwa kitab Al-Quran adalah kitab yang sesuai dengan sains, padahal bertabrakan satu sama yang lain. Ini membuktikan bahwa gambaran manusia yang rusak itu berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri, berusaha untuk menyatakan kepada dunia bahwa mereka sempurna, padahal banyak celah di sana. Nah, oleh karena itu teman-teman, jangan percaya kepada satu ajaran yang hanya menitik beratkan kepada kepuasan manusia, kepuasan lahiriah, kepuasan seksual. Jangan, teman-teman, sebab kebutuhan yang sesungguhnya yang dicari oleh manusia itu ya tidak lain adalah kebutuhan untuk diselamatkan. Yes, itu adalah kebutuhan utama. Jadi jangan mau dialihkan dengan satu ajaran yang aneh, yang membawa kita kepada kebinasaan lebih dalam lagi malah. Jangan, teman-teman. Tetapi saya percaya bahwa dengan media sosial yang begitu terbuka dan bisa diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapa saja, ini memberikan satu terobosan bahwa banyak muslim akan belajar dan menemukan dengan sendiri kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Kebenaran yang sesungguhnya itu dari mana. Dan Alkitab telah memberikan jawaban bahwa kebenaran yang sesungguhnya hanya datang dari Allah melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus kita tahu akan jalan kebenaran dan hidup itu. Melalui Yesus Kristus kita tahu bahwa Allah itu benar-benar maha kasih. Allah itu benar-benar maha adil.
Allah itu benar-benar maha sempurna. Dan Allah itu real. Dan Allah itu benar-benar hidup. Tidak samar-samar. Jadi melalui Alkitab memberikan kita informasi tentang Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus kita mendapatkan pengetahuan yang selama ini hilang, selama ini pudar. Hanya titik demi titik yang kita tahu dari para nabi-nabi, para rasul-rasul. Tapi semua itu disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, untuk mendapatkan informasi tentang kehidupan ini, tentang dunia akhirat, tentang keselamatan, Anda tidak mungkin bisa mendapatkan itu pada sumber yang lain. Untuk mendapatkan informasi tentang keselamatan, tentang kesempurnaan, tentang dunia dan akhirat yang sesungguhnya, kita hanya bisa mendapatkan itu dalam Alkitab. Yes, itu tidak bisa dikompromikan. Dan ingat ya, ada beberapa agama besar ya. Ada Yudaisme, ada Islam, ada Kristen. Antara Islam dan Kristen selalu bertikai soal kebenaran kitab suci itu. Tetapi yang anehnya, mereka menabrak kebenaran sejarah yang tidak bisa dibantahkan itu. Kristen dan Yudaisme memegang Taurat yang sama, dan itu tidak bertabrakan satu sama yang lain. Tetapi datang Islam menabrak semuanya itu. Mereka mengklaim bahwa mereka yang sempurna. Mereka datang dari Allah. Kitab Al-Quran itu menyempurnakan semua. Menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Namun faktanya, tidak ada satupun yang disempurnakan. Dirombak, dirubah, iya. Ya faktanya seperti itu. Yesus Kristus di dalam Injil dikatakan bahwa dia disalib. Tahu-taunya dibelokkan, dirubah oleh Islam. Bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu hanya diserupakan oleh orang lain. Inilah fakta bahwa kita harus percaya kepada Alkitab. Jangan mau dipengaruhi oleh ajaran yang baru datang, yang taunya mengklaim dan menyalahkan kepercayaan atau kitab-kitab sebelumnya. Buang jauh-jauh teman-teman. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan datanglah kepada Alkitab sebagai sumber kebenaran, sumber informasi yang sesungguhnya. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.